Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Agus Saidin. Perkenalkan, nama saya Izanur Rahmah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai gelombang otak. Saya akan menjelaskan mengenai otak manusia. Otak manusia merupakan organ vital yang cukup kompleks, dilindungi oleh tengkorak serta selaput otak atau meninges. Otak mengontrol pikiran kita, mengontrol ingatan, ucapan, penglihatan kita, pendengaran kita, termasuk detak jantung dan pernafasan kita. Beberapa saraf lainnya terhubung ke bagian tubuh melalui sistem sumsum tulang belakang untuk mengontrol kepribadian, indera, dan saat berjalan. Saat kita berjalan itu dikontrol otak melalui sumsum tulang belakang. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bagian pada otak. Otak memiliki 3 bagian utama. Yang pertama ada cerebrum, cerebellum, dan batang otak. Pada kotak ini termasuk otak besar atau cerebrum, yang di dalamnya terdapat lobus temporal, lobus frontal, lobus parietal, dan lobus occipital. Pada otak besar ini memiliki area luar yang bernama cerebral cortex, sedangkan bagian dalam berupa sel saraf terselubung atau myelin. Di bawahnya otak besar terdapat otak kecil atau cerebellum. Digunakan untuk mengatur keseimbangan seperti berjalan dan memencet tombol, itu dikendalikan oleh otak kecil. Dan cerebellum ini sensitif terhadap alkohol dan berperan dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi ketika kita mengkonsumsi alkohol terlalu banyak, kita akan hilang kendali. Jadi susah untuk berjalan, jadi jalannya sempoyongan. Sedangkan batang otak atau brainstem terdapat 3 bagian juga, yaitu otak tengah yang berfungsi sebagai pendengaran dan gerakan, ada pon untuk memproduksi air mata, berkedip, dan fokus mata dan ekspresi wajah. Dan yang terakhir adalah medula oblongata yang mengatur irama jantung, aliran darah, juga pernafasan kita. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gelombang otak. Gelombang otak terdapat 5 gelombang. Yang pertama ada gamma, beta, alpha, theta, dan delta. Gelombang gamma berkisar 30 sampai 100 Hz. Pada gelombang ini otak kita berpikir secara keras atau saat memori kita bekerja, seperti berpikir kritis, seperti saat ujian. Yang kedua ada beta. Frekuensinya sekitar 14 sampai 30 Hz. Ya, ini terjadi ketika kita memecahkan sebuah masalah dan berpikir aktif. Yang ketiga ada gelombang alpha. Gelombangnya tidak terlalu rapat seperti gelombang yang pertama. Di sini agak landai. Biasanya terjadi saat kita melakukan meditasi, relaksasi. Dan yang keempat ada gelombang theta. Gelombangnya cukup landai, berkisar 4 sampai 8 Hz. Di sini terjadi REM mimpi, dan terjadi meditasi yang cukup dalam, itu terjadinya di sini. Jadi tubuh kita merasa sangat rileks. Dan yang terakhir, yang gelombangnya sangat landai, ada gelombang delta, berkisar sekitar 0,1 sampai 4 Hz. Di sini terjadi saat kita tidur nyenyak dan kita sudah tidak sadar. Sekian dari saya menjelaskan mengenai gelombang otak. Itu tadi penjelasan dari Izanur Rahmah terkait gelombang otak di mata kuliah Hypnoteaching. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap dinamika gelombang otak dapat menjadi kunci dalam memahami dan mengoptimalkan proses pembelajaran serta penerapan Hypnoteaching. Dengan memahami pola gelombang otak, kita dapat menciptakan pendekatan yang lebih efektif dalam mentransfer informasi dan meningkatkan wawasan kita terkait dengan gelombang otak. Demikian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.